92,5 Maestro FM, House with the Sound. Hidup seperti mengendarai sepeda, Anda tetap harus bergerak agar tetap seimbang. Halo Sobat Maestro, dimanapun Anda berada, kembali kita hadir dalam program kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di Maestro YouTube Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, kenapa tidak? Ye. Halo Kak Jo, apa kabar nih? Baik dong, Baik Kak Jo. ya. Tetap bersemangat pastinya untuk dalam program acara ini ya. Karena kita siap nih untuk menginspirasi seluruh Sobat Maestro yang ikut mendengarkan kita di hari ini. Dan mungkin kalau Sobat Maestro mengikuti kita dalam YouTube kita, mungkin akan melihat suatu hal yang berbeda Kak Jo ya. Iya pasti ya. Yang ini biasanya aku jadi kayak kagok loh. Oh, kenapa kagok Kak Jo? Ngeliatnya ke kanan. Oh, bingung melihat mau ke kanan, ke kiri, lurus atau seperti Iya, apa ya. Nah, buat Sobat Maestro yang tidak terbayang ya, Sobat Maestro bisa loh melihat ke channel YouTube kita di Maestro Radio Bandung. Di situ bukan hanya suara yang dihadirkan, tapi ada visualnya, sehingga suara dari Kak Jo dan Kak Jo terdengar, tapi wajahnya juga terlihat ya. Jangan wajahnya terdengar dong ya. Bingung nanti ya. Dan yang spesialnya, biasa kita ngundang satu narasumber ya Kak Jo ya. Betul, Tapi kali ini kita hadirkan ada seorang narasumber anak muda yang luar biasa, tapi ditemani oleh papa tercinta. Wow ya. Ini special edition berarti ya. Betul. Dan luar biasanya lagi, papanya ini sempat mengisi juga di Maestro You Channel gitu ya. Iya. Jadi bisa jadi narasumber juga ya. Pernah jadi narasumber. Jadi papahnya ini adalah seseorang yang ada dalam dunia anak muda juga, berkecimpung di dunia anak muda. Betul. Nah, jadi akan sangat kaya sekali informasi hari ini ya. Benar. Informasi dari papa dapat, dari anaknya juga dapat. Wah, nggak sabar langsung kita ya. Jadi langsung aja yuk kita langsung ngobrol sama narasumber kita. Boleh, ayo. Kita sapa dulu deh narasumber kita ya. Semangat aku ya. Halo. Nah, George melambaikan tangannya ya. Jadi yang buat Sobat Maestro melihat di YouTube mungkin akan terlihat lambaian tangan dari narasumber kita hari ini. Kenalan dulu deh, nama lengkapnya nih untuk narasumber kita. Siapa nih namanya? Nama lengkap saya yaitu George Abraham Elroy. Wow, keren banget. 3 suku kata ya? 3 suku kata. Wow. George Abraham Elroy ya. Sempet tadi kita ngobrol-ngobrol sebelum on air gitu ya. George tahu nggak arti namanya gitu ya? Coba kita tanya lagi ya. George tahu nggak arti namanya? Kayak hafalin ya. Untuk arti namanya itu dari satu karakter di film, namanya Satria George. Nah, yang sedang melawan naga di filmnya itu namanya juga bagus. Itu Satria George. Oke, itu dari George-nya ya. Ada Abraham dan Elroy-nya, tahu nggak nih? Nah, untuk nama Abraham itu dari opa oma saya. Wow. Oke. Untuk nama Elroy-nya itu dari papa saya. Wow. Apa nih arti dari papa yang Elroy ini? Tahu nggak? Untuk nama Elroy sih saya masih belum mengetahui. Belum mengetahui ya. Tapi kalau sekedar nama saya tahu. Oke ya. Karena kurang tahu George, berarti papanya yang pasti maha tahu ya. Apalagi memberikan namanya gitu ya. Masih belum Mungkin kita akan tanya langsung ke papanya di hari ini ya. Kita kenal dengan Kak Ferry ya. Kak Ferry itu yang sudah pernah ikut juga dalam Maestro You Channel. Yes. Nah, boleh nggak diceritakan nih papa nih ya, bagaimana arti nama sesungguhnya yang diharapkan dari seorang nama George ini sendiri? Oke. George itu kesatria ya. Jadi saya pengen punya anak yang berani, yang melawan musuh apapun, sekelas naga pun lawan. Wow. Gitu. Nah, itu kerinduan seorang ayah ya, anak yang berani. Ya puji Tuhan sudah kelihatan lah ya keberaniannya ya begitu loh. Oke. Apapun yang disuruh tampil, ayo, suruh melayani, ayo. Saya bilang jiwa kesatrianya sudah mulai muncul. Jadi buat saya nama itu perlu ya. Walaupun inspirasinya dari mana, tapi kan ada kerinduan ayahnya untuk dia punya jiwa yang sama gitu dengan karakter itu. Legend sih, itu legend ya gitu. Oke. Nah, lalu Abrahamnya dari omanya ya, karena omanya gembala, rindu ya. Jadi dia bapak, dia bapak segala bangsa, gitu ya. Jadi dia jadi untuk generasinya buat jadi berkat buat generasi selanjutnya, begitu ya. Kira-kira. Ya. Nah, kalau Elroy itu Tuhan maha melihat ya, Tuhan melihat. Jadi melihat. Jadi maksudnya apapun yang dilakukan kita percaya Tuhan itu sedang memperhatikan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Gitu. Jadi apapun yang George lakukan Tuhan terus
pantengin istilahnya tua terus liatin, monitor terus kehidupan demi kebaikan dia. Begitulah kira-kira. Itulah. Biasa ya, Sekarang namanya. paham ya George ya namanya ya? Iya paham. Begitu luar biasa. Baru tahu dia ya. Setelah sekian lama artinya namaku ternyata ini ya. Baru tahu ya. Agak berat ternyata ya Abrahamnya. Gimana? Menurut George nih, apakah berat nggak memegang tiga nama Suhata ini? Tidak terlalu berat. Cukup ringan. Cukup ringan ya. Wah. Yang berat badannya aja. Oke ya. Supaya nggak ada yang berat juga, kita kasih pertanyaan-pertanyaan ringan aja untuk edisi hari ini ya. Karena George, ini waktunya kamu untuk melakukan jawab cepat di kesempatan kali ini ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita akan berikan. Kamu spontan aja apa yang di kepala kamu, langsung ucapkan aja. Boleh ya? Nah, ini akan menjadi modal awal kita untuk berbincang-bincang dengan George untuk beberapa jam ke depan ya. Langsung saja George, bersiap-siap. Yang pertama, pertanyaan ini tinggal jawab aja. Homeschooling atau sekolah reguler? Homeschooling. Homeschooling. Yang kedua, pengalaman iman seorang George. Satu cerita pengalaman iman adalah cerita pengalaman iman saya. Satu kalimat dulu, nanti kita akan bahas belakangan. Tapi satu cerita aja yang ada di kepala George. Satu cerita saat saya bermain drama. Saat bermain drama. Oke. Selanjutnya, musik pelayanan atau musik reguler atau sekuler? Maaf, bukan reguler, sekuler atau duniawi gitu. Musik pelayanan. Pelayanan. Yang keempat, pilih drum, gitar atau klarinet? Klarinet. Klarinet. Yang kelima, bagiku papa adalah? Bagiku papa adalah orang tua yang sangat baik, orang tua yang dikasihi Tuhan, dan juga papa lahir di dunia ini dipakai Tuhan untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Oh, wow, panjang sekali ya. Wah. Apakah karena papa di sebelahnya jadi panjang? Kita nggak tahu ya. Tapi kita coba satu pertanyaan terakhir. Kalau gitu bagiku mama adalah? Bagiku mama adalah orang tua yang baik dan juga penolongku, dan juga ya dipakai Tuhan untuk melayani dan membantu Cici. Oke, itu dia ya. Jawab cepat di hari ini ya. Jadi sudah terjawab ya Kak Jo ya. Lagi-lagi Kak Jo notulennya cukup berat ya karena panjang jawabannya. Ingetan ya di akhir ya. Tapi nggak apa-apa ya. Langsung aja kita bahas satu persatu dari pertanyaan yang sudah kita berikan tadi, yang sudah dijawab juga oleh George. Langsung kita akan telah satu demi satu. Yang pertama tadi berbicara tentang sekolah homeschooling atau sekolah reguler gitu ya. Dan langsung jawaban George tadi yakin sekali ya, homeschooling. Karena apakah itu yang sedang dijalani oleh seorang George? Betul Kak George? Nah, tapi kan kabarnya George pernah mengalami yang namanya sekolah homeschooling, sekolah yang biasa juga pernah gitu ya? Juga pernah. Nah, boleh ceritain nggak plus minus dari mata George sendiri? Sekolah homeschooling dan sekolah reguler itu seperti apa George? Jadi untuk sekolah regulernya itu, kalau untuk mata ujian dalam PAS atau PTS gitu, itu harus lengkap dari sisi tema pelajarannya, dan juga kalau untuk sekolah reguler untuk melakukannya harus benar-benar fokus juga. Nah, perbedaannya dengan untuk sekolah homeschooling. Untuk homeschooling dalam mata pelajaran cukup sangat mudah dan juga sedikit, tidak banyak. Dan juga saat dalam proses PAS dan PTS, untuk materi-materinya hanya dipelajari yang pada di tahun ini dan juga di tahun itu. Oke, jadi nggak 3 tahun berturut-turut dihafalkan dalam satu ujian, nggak seperti satu itu ya? Ujian nggak kayak gitu. Itulah perbedaan homeschooling yang dirasakan oleh seorang George. Kak Jo ada pertanyaan tadi? Nah, tapi kalau misalnya dari sisi George sendiri, berarti memilih ke homeschooling. Iya. Tapi kalau dari sisi pertemanannya, itu gimana tuh? Untuk dalam sisi pertemanan sih cukup bagus, dan teman-teman saya juga pun bagus dan juga sopan, baik. Nah, jadi seperti itu. Satu kelasnya berapa orang nih? Satu kelas sih rata-rata
8 ke 9 orang murid. 8 sampai 9 orang ya untuk kelas homeschooling. Iya. Wow. Oke, aku juga mau bertanya seputar pertanyaan yang Kak Jo berikan tadi ya tentang pertemanan. Kan George pernah mengalami sekolah 1 sampai kelas 6 SD sekolah reguler. Itu temennya ratusan itu. Betul ya? Ratusan, Puluhan sampai ratusan lah ya. Diklarifikasi ya, nggak apa-apa ya. Pertanyaannya, pas George pindah SMP jadi homeschooling gitu, teman-teman pada, ayo dong George, sekolahnya gabung lagi aja kayak biar kita bisa tetap main lagi. Ada yang seperti itu nggak, George? Tidak ada. Enggak ya. Dan George juga pede mantep untuk ya udah nggak apa-apa homeschooling. Walaupun Ya, nanti kemungkinannya akan nggak bisa bertemu dengan teman-teman dari SD nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Wah, itu dia ya. Alasan pertamanya itu kenapa tuh George? Bukan kenapa sih. Masih bisa kalau lewat sosial media atau kontak-kontakan untuk bertemu lagi, kayak bernostalgia gitu. Bahasanya luar biasa ya. nostalgia loh Pak Ferry ya. Tapi kita coba tanya deh, mungkin pertanyaan Kak Jo itu adalah kenapa memilih homeschooling ya? Iya, Ini yang betul. bisa jawab mungkin Papa. Oke. Gimana nih Papa? Kenapa memilih homeschooling untuk seorang George? Oke. Saya lihat anak saya tuh beda sama yang lain. Beda dalam talent ya. Iya. Dia punya talent yang sepertinya tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Oke. Jadi dia bisa main drum sejak kecil ya, kelas 3 atau kelas 4 itu nggak ada yang ngajarin, Oke. tapi skillful. Ya, saya kan musisi ya, saya pemain gitar, saya guru gitar, maksudnya bisa pengen ngajarin, bisa main triplet, main segala macam, segala teknik itu udah bisa. Wow. Itu terbukti ya, walaupun dia masih kelas 5 SD dicoba dibandingin, compare dengan teman-teman di gereja pemain drum, malah jadi kayaknya lebih baik dia gitu ya sekarang ini ya. Gitu rapi mainnya, terus ngefeel-nya lebih orang gereja bilang rapet banget ya feel-nya ya gitu. Dia nggak ragu, nggak takut, enjoy aja gitu loh. Kalau orang kan main drum tuh hati-hati feel-nya, dia santai aja gitu. Kayak ada jiwa di dalamnya, udah ada ritmenya di dalamnya seperti itu. Nah lalu keunikan yang lain adalah saya nggak nyangka dia bisa nebak nada. Oke. Ya, jadi bunyikan, nih Kak Jo atau Kak Jul bisa coba ya. Bunyikan nada apa aja, jangan kasih tahu dia bunyi. Dan dia bisa tebak nada apa. Saya pikir, waduh, ini orang kayak gini kayaknya jarang ya. Iya. Jarang ada gitu loh. Nah makanya akhirnya saya takut tanda kutip ya, maksudnya sama Tuhan jangan sampai saya salah nih. Kami suami istri berdoa. Akhirnya ada yang memberi saran. Iya. Lebih baik anak-anaknya tuh ke homeschooling karena biar waktunya lebih banyak tuh diasah. Karena gini loh, udah ketahuan kan bakatnya. Kalau anak lain kan maaf ya, sampai SMA aja masih bingung saya apa ya bakatnya ya gitu ya. Kalau dia bukan cuman udah tahu dan lu yakin pede gitu loh. Dan anugerah Tuhan saya coba iseng nih. Menanya pada seorang musisi yang sudah terkenal lah di Indonesia ya. Dia suka ke istana presidenan apa. Dijawab. Saya bilang kalau emang dari Tuhan dijawab. Saya pikir nggak kenal sama sekali. Kenal sama sekali. Wow. Dan dijawabnya panjang lebar. Saya tanya bagusnya gimana ya Kak? Apa Mas Bang Dimas kan? Mas apakah saya masukin anak saya ke reguler itu apa ke homeschooling? Dia langsung anak Bapak itu 1 di antara 10.000. Gitu. Jadi baik di homeschooling asah kemampuannya karena waktunya lebih banyak. Dan buat saya pergumulan ya karena saya jujur pengertian homeschooling juga di kepala saya juga masih nggak ngerti ya. Orang pikir kan homeschooling itu buat orang-orang yang malas gitu ya atau orang tuanya nggak bisa nyekolahin apa ternyata bukan ya. Itu memang untuk orang-orang anak-anak khusus yang memang harus punya waktu banyak untuk mengembangkan talentnya. Dan ya kelihatan sekali lah gitu waktu dia luang banyak sekali dan dia latih. Dan emang dia itu yang mau. Makanya sekarang menambah lagi kasih karunia bukan cuma main drum, main klarinet. Yang klarinet yang dia pegang ini tuh hari ini tepat 30 hari dia baru beli sebulan yang lalu. Ya, itu tahun dulu ya. Itu pun gak ada yang ngajarin dia, gak pernah dia tiup klarinet sama sekali, megangnya pun belum pernah. Tapi untuk sampai dia bisa mainkan sebuah lagu dan bisa pelayanan di gereja, saya pikir wow, ini memang bukan biasa ya. Gitu. Makanya saya pikir saya sangat tepat sekali menyalurkan dia di homeschooling. Oke, jadi kita belajar sesuatu ya Kak Jo di hari ini ya. Untuk paradigma banyak orang yang ngerasa homeschooling itu buat anak males gitu ya, anak yang bermasalah itu harus dipatahkan gitu ya. Karena ternyata homeschooling bisa jadi satu media juga untuk anak yang sudah ketahuan nih bakatnya kemana, arahkan lebih jelas lagi dengan homeschooling gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang terkejutnya bakat dari bermain musik 4 tahun dan perfect pitch ya Pak ya. Jadi kita nanti boleh coba nih Kak Jo, kita challenge ya. Challenge George untuk bisa menebak kunci kayaknya boleh ya. Tapi sebelum di-challenge Kak Jo, aku penasaran. Dari George sendiri bener ya kata Papa 4 sampai 5 tahun kamu sudah coba main drum. Gak ada yang ngajarin. Kamu belajar dari mana George?
Belajar lewat YouTube biasanya. Wah, memangnya anak-anak Lewat sekarang video. ya, hanya menonton video gitu, tapi kamu langsung bisa mempraktekannya. Bisa. Ya, akademi YouTube ya. Akademi YouTube ya. Tapi emang di rumah pun udah disiapkan drumnya, jadi bisa latihan atau gimana nih? Jadi gini, ceritanya drumnya itu bukan drum asli, tapi drum homemade atau biasanya kayak di DIY do it yours gitu. Jadi drumnya itu terbuatnya bukan dari bahan asli, tapi yang barang seadanya. Misalnya untuk stick drumnya itu saya buat dari stick yang biasanya untuk makan mie gitu. Sempit lah. Luar biasa. Wow, terus drumnya? Nah, drumnya itu kayak biasanya kotak bekal, terus kayak buat bantal gitu. Wow. Nah, terus kayak peralatannya itu untuk dalam bahannya itu kayak untuk tempat makan. Seperti tempat biasa. Iya. Bermodalkan sumpit, bantal, tempat makan gitu ya. Kalau dipukul, mang bakso satu. Nah. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi berarti jadi nggak ada alasan ini buat Sobat Maestro, anak-anak muda juga mendengarkan ya. Aku mau punya drum, jadi aku nggak bisa latihan. Orang bilang gitu. George juga membuktikan gitu ya, nggak perlu ada drum aslinya dulu. Yang penting punya niatnya dulu, apapun bisa digunakan. Anak milenial keren nih, Nah ini harus dicontoh nih untuk seluruh. Boleh nggak saya ada satu cerita dikit aja? Boleh. Akhirnya saya lesin kan ya. Akhirnya saya lesin. Itu di umur berapa? Kenapa? Di umur berapa lesnya? 5 tahun. Oh kelas 5. Kelas 5. Okay. Akhirnya saya lesin dengan alasan saya ngelesin tuh biar dia punya jam tampil, karena sekolah musik ini sering manggung lah ceritanya. Nah, saya sedikit panggil sama guru drumnya. Iya. Dia bilang, Mas Ferry, ini lagu yang dipakai sama dia sekarang tuh itu bahan ujian kuliah saya dan saya nggak berhasil. Wow. Dan dia tuntas menyelesaikannya. Dan akhirnya waktu konser murid, yang lain murid-murid konser sama murid yang lain, khusus dia yang ininya guru-gurunya. Jadi hanya guru-gurunya yang bisa mengimbangi skillnya. Ya, dengan catatan itu masih bantal dan sapu lidi segala macam dia pakai aja semua. Apa yang bulat-bulat jadi drum. Papanya lewat juga ditapol. Gitu ya. Jadi drum ya. Luar biasa bahaya sekali. Ya istilahnya. Ya semoga aja menginspirasi, maksudnya jangan sampai harus drum dulu dong. Enggak sih ya. Saya lihat anaknya luar biasa dan sabar banget, imannya itu luar biasa ya. Itu nggak pernah ngeluh dan happy aja. Sampai maaf ya, sampai berapa rumah tetangga kedengeran gitu ya, dengan benda seadanya. Itu tetangga baik ya, nggak ada yang komplain gitu ya. Kan yang demo ya keluar rumah. Tapi karena enak kali ya. Gitu. Karena yang dipukul itu nggak sembarangan pukulan gitu ya. Nggak kayak barongsai gitu ya. Tapi emang asik lah ya. Ada iramanya, ada ketukan dan lain-lain ya. Kalau cerita ketukan atau tentang drumnya oke lah ya. Tapi aku masih penasaran dengan cerita bener nggak nih seorang George ini bisa perfect pitch ya. Nah boleh nggak, ada Papa Ferry kan sudah memegang gitar ya Pak ya. Boleh kita coba tes nggak Pak? George nggak boleh melihat ke Papa ya, arah Papa. Nanti suara gitarnya kita akan bunyikan gitu ya. Dan kita akan cek apakah benar seorang George ini bisa mendengarkan kunci yang kita bunyikan gitu ya. Biar fair mungkin Pak Jul. Jangan saya kan bisa main mata nanti. Permainan anak dan bapak gitu ya, bahaya. Jadi bisa chord, bisa note bebas apa saja. Ya, saya coba bunyikan satu nada saja gitu ya. Kira-kira apakah seorang George bisa? Kita coba challenge di hari ini. Siapa George ya? Kita akan coba bersama-sama. Apa ini? G. Wah, benar Kak Jo. G, benar. Kita coba lagi ya. Cepat lagi, nggak pakai lama loh ya. Coba. Lanjut. D. Wah, benar lagi. Kok serius kamu George? Wow. Harus serius. Kromatik coba. Kromatik juga jangan takut-takut. Maksudnya kromatik kayaknya saya belum bisa. F. Wow, benar Kak Jo. Wow, ini GD. Oh, terakhir. Saya masih penasaran ya. Saya ingin mencoba sekali lagi ya. Apakah berhasil atau tidak? Bukan. Yang ini. Dis. Betul, dis. Wow. Luar biasa. Terbukti ya. Aku tidak perlu kita lagi. Ini George belajar dari mana, George? Bukan belajar sih, cuman kebetulan sih langsung ditemukan. Ini pertama kali George sadar kalau George punya kemampuan bisa mengetahui setiap nada yang George dengar itu pas kapan? Lupa sih, cuman
Kalau untuk dalam pendengaran itu langsung ya? Wah, aku takut kok jadi WL nih. Kenapa, Kak Jo? Jelek suaranya, ganti. Wah, atau enggak gitu, atau enggak ketahuan ya? Nadanya salah. Wah, hati-hati nih kalau karena sama George berarti setiap nada itu sangat detail sekali gitu ya. George. Oke. Wow. Tapi kita lanjutkan ke pertanyaan kedua boleh Kak Jo ya? Boleh, Tadi tentang pengalaman Iman dari George ya. Ternyata jawabannya ada bermain drum. Memang ada pengalaman Iman apa George dari tentang bermain drum ini? Jadi untuk pengalaman Iman bermain drum, yang pengalaman yang pertama ikut konser lomba, terus yang kedua pengalaman saat latihan, terus yang ketiga saat melayani. Apa aja nih cerita-ceritanya? Coba ceritain tuh. Jadi yang pertama untuk lewat konser ya, ikut lomba gitu, di sekolah musik, les musik itu. Nah, akhirnya saya juara dan memenangkan konser musik itu. Wow. Dan juga untuk segi latihan, itu segi latihannya memang sedikit gitu. Jadi maksudnya sedikit itu, jadi kayak dicicil gitu. Iya. Jadi kayak satu persatu saya latih ini, latih cara feel ini, cara memainkan ini, terus juga tipe-tipe cara memukul snare-nya gitu. Terus yang satu lagi apa tadi? Pelayanan. Iya, pelayanan. Untuk segi dalam pelayanan, yang pertama itu saya masih yang pertama untuk dalam segi pelayanan itu memang saat saya udah saat saya masih kecil. Saat saya masih kecil, kelas 3, kelas 4 gitu, saya udah mulai melayani. Mulai melayani. Oke, kita telah satu-satu ya. Kita ngomong dari yang tempat les, seorang George bisa menjadi juara. Kenapa disebut sebagai pengalaman iman? Memang ada apa di dalam saat kamu juara? Karena untuk imannya itu, saya juga bisa mengetahui segala hal-hal yang baru. Oke. Dan juga untuk yang lomba itu karena saya tahu kalau saya itu bisa, saya bisa melakukannya. Itu udah berapa lama lesnya tuh? Masih baru atau udah? Masih baru, udah lama. Cuman untuk lesnya itu kurang dari setahun. Udah langsung jadi ini ya pemenangnya ya. Jadi tegaskan bahwa satu gambaran bahwa Iman George itu bisa ya dalam dunia musik dan terutama dalam les drumnya. Padahal menurut aku Kak Jo ya, kamu punya data fun fact-nya, ternyata dalam tadi yang dibahas oleh Papa Ferry tentang klarinet itu juga ada cerita imannya katanya. Nah, betul ya Papa Ferry ya. Dan kalau Sobat Maestro masih ingat, saat Papa Maestro itu Papa Ferry diundang ke Maestro Channel, sempat diceritakan juga tentang iman klarinetnya ya. Bahwa seorang George itu punya mimpi ingin membeli klarinet sendiri gitu ya. Hari ini kita duduk di sini, tadi saya ceritakan ya, sudah genap sebulan. Berarti tadi yang iman sudah jadi kenyataan. Jadi kayaknya mau Papa Ferry atau yang George yang cerita nih? George aja dulu, George tambahin ya. Oke, boleh. Gimana nih George? Bener ya? Ada juga pengalaman iman untuk membeli klarinetnya sendiri? Iya, jadi ceritanya begini. Pada suatu hari di bulan ini, saya sedang mendengarkan album dari album lagu satu band gitu. Nah, di band itu orkestral. Nah, saya melihat di situ banyak sekali alat musik. Nah, salah satunya yang saya tertarik itu adalah klarinet. Karena untuk dalam segi bentuknya juga, klarinet itu seperti kayak gimana ya jelasinnya, kayak modelnya itu simple dibandingkan dengan misalnya kayak trompet gitu. Kalau trompet itu susah dan juga sedikit berat karena itu memang terbuat dari besi asli. Nah, dan juga cara memainkannya saya juga bingung, masih belum mengetahui. Dan juga kalau untuk dari sisi klarinet, saat saya melihat videonya ternyata suaranya juga bagus. Suara dari klarinetnya juga udah bagus dan juga menarik. Nah, akhirnya saya mulai fokus ke alat musik klarinet. Nah, dalam situ juga satu
satu album band itu saya mulai fokus ke pemain klarinetnya. Nah, untuk itu saya mulai mengetahui banyak hal tentang klarinet. Saya mulai belajar klarinet dan satu hari itu pun saya coba untuk bikin klarinet sendiri. Bikin klarinet sendiri. Udah bikin drum tadi ya. Drum bikin udah selesai, sekarang klarinet. Bikinnya dari apa sekarang? Bikinnya itu bukan dari barang asli, tapi bikinnya itu dari alat bahan untuk drum. Stick drum. Iya, stick drum. Yang panjang itu. Nah, terus saya gunting-gunting, terus saya gunting-gunting Kardus. Ya, kardus gitu. Nah, terus ditempel-tempel dan bentuklah klarinet. Serupa seperti klarinet sesungguhnya. Sesungguhnya. Meskipun tidak akan berbunyi karena itu adalah stick drum gitu ya. Itu dari pengalaman seorang George menemukan kecintaannya pada klarinet. Iya. Sekarang mungkin dilengkapi oleh Papa ya. Cerita imannya seperti apa nih, Papa? Jadi waktu dia cerita pengen klarinet, kita kan searching langsung harga tuh. Ya, kita ngomong gitu aja langsung ya. Searching harga ya. Ternyata saya pikir harganya cuma 600.000. Saya pikir ternyata di atas 2 juta. Gak berani saya. Saya pikir George kayak kita berdoa nih. Oke. Ya. Karena kalau ke segini buat kita, mendingan kita beli yang lain ya. Betul. Beli apa gitu yang lebih berguna. Sekarang Joji berdoa saja. Yang saya suka adalah dia sabar ya. Dia nggak bikin target. Pokoknya Papa harus beli tanggal segini. Santai aja. Santai. Malah jujur saya pernah janji juga. Janji ya kalau Papa ini. Dan ternyata nggak kesampaian karena total uangnya nggak nyampe. Terus dia bilang nggak apa-apa lah, santai aja gitu. Dan yang luar biasa dia setia dengan stick itu. Ya dia seperti main aja gitu. Seperti mainnya kayak main ular apa ya. Saya nggak tahu kayak gimana ya gitu ya. Yang untung ada ular nggak tiba-tiba. Gara-gara itu kaget ya. Oh iya. Saya nggak tahu ya, pokoknya. Ya saya suka adalah bahwa maksudnya yang saya sampai kagum itu adalah kesabarannya dan dia yakin dia pasti beli. Akhirnya nabung 20.000, 50.000, seberapa nggak jajan sama kali. Dia lebih baik jajan. Dia lebih baik nggak jajan, ditabungin. Tiap hari dia hitung. Tinggal segini Pak. Dan malah itu yang membuat dia terlatih imannya bahwa kalau tepat pada waktunya Tuhan pasti kasih. Ternyata benar Tuhan kasih sebelum yang kita pikirkan ya Jos ya. Gitu loh, jauh lebih cepat ya yang kita pikirkan dan sampai dengan angka segitu. Begitu. Dan yang buat saya bukan ngomongin angkanya ya, tapi kesetiaan, kesabarannya dia, terus dia nggak patah semangat. Nah, yang luar biasa dari klarinet itu dia rajin berdoa. Tiap malam dia jadi imam doa kita. Ya, ayo Papa Mama doa, dia doa. Saya tahu ada kemauannya sih. Ya dicita, Tuhan saya mau klarinet dan saat Joji punya klarinet nanti biar Joji dengan semangat memainkannya. Terus dia doakan terus. Dan luar biasa ya, dia akhirnya punya pengalaman iman, Tuhan jawab. Begitu. Dan makanya yang itu juga waktu dia langsung pegang itu udah nggak kagok, udah kayak Jos, kapan mainnya Jos? Tiba-tiba bisa do re mi. Buat tahu saya sih musik brass kayak seperti itu kan. Untuk bunyi aja susah ya, bunyinya aja loh. Dia emang di awal susah, saya deg-degan. Jos rusak apa gimana? Nah, emang susah. Gitu kayak saxophone segala macam untuk bunyi aja udah bagus ya. Betul. Dan ya itu iman dia yang menyelamatkan dia istilahnya gitu loh ya. Jadi klarinet ini hasil iman ya dari seorang itu. Makanya tadi ada satu fun fact-nya, saat baru di toko musiknya ya Papa Ferry ya, baru dicoba dipegang tiupan pertamanya itu sempat di video oleh Papa Ferry dan ditaruh di Instagramnya. Ternyata dari do re mi fa sol la si do nya sudah hampir seluruhnya bisa ya Pak ya. Betul. Tinggal satu kalau tidak salah, si-nya kalau tidak ya. Si-nya waktu itu masih belum bunyi gitu ya. Tepat katanya 1 bulan, si-nya sudah bisa George? Maksudnya? Do re mi fa sol sampai si-nya sudah lancar ya? Sudah. Kata George, cuma segitu doang. Tapi bentar. George, kan kamu kan waktu awal tuh kan nggak tahu cara niupnya karena kan awal dari stick drum itu ya. Tapi kenapa bisa langsung niup? Itu loh yang aku pikirkan sampai sekarang. Karena
Jadi ceritanya gini, kalau untuk lewat stick drum itu saya cuman mengira-ngira aja untuk cara niupnya, cuman feeling aja dan saya nggak tahu niup aslinya itu seperti apa. Nah terus saat sudah dibeli saya langsung tes. Nah saat tes ternyata lebih susah dari apa yang saya bayangkan. Jadi yang bikin bunyi itu karena yang bikin nggak bunyi klarinetnya itu karena tenaga untuk niupnya itu masih belum cukup. Tenaga niupnya. Tenaga niupnya. Latihannya berapa lama tuh sampai bisa terdengar suaranya? Sampai terdengar itu karena latihan tiap hari. Tiap hari. Wow. Oke, sampai sekarang ya sebulan ini ya baru dapat alatnya dipakai selama sebulan, hasilnya seperti itu. Les nggak nih? Enggak. Sama sekali belajar di rumah. Enggak les. Wow, Kak Jul. Akademi YouTube itu. Akademi YouTube sekali lagi ya. Aye itu sangat luar biasa. Dan ini satu gambaran buat kita juga gitu ya. Kalau anak muda tuh jangan punya banyak alasan gitu ya. Sudah 2 nih alat yang dibuktikan oleh seorang George sendiri ya. Kita punya drum, latihan dulu sampai akhirnya terlatih sekarang ya. Sekarang klarinet, dan lebih parah lagi kalau itu alat tiup yang dia buat bukan alat tiupnya, nggak bisa ditiup, tapi dia buktikan juga saat sudah ada dia berlatih keras tiap hari sampai akhirnya seperti ini. Hebat saya. Dan dari tambahin ya. Boleh. Dari klarinet itu dia bisa bikin musik dari DAW namanya Digital Audio Workstation. Ya. Dia bikin part orkestra. Jadi saya lihat, saya suka bikin nih. Kalau saya kan bikin cuma 5 track itu buat lagu ya. Betul. 1 gitar, bass segala macam. Dia sampai belasan, sampai nggak kuat komputernya. Waktu saya dengar, waduh orkestra aja itu ada suara string, cello segala macam. Yang saya bingung, tahu dari mana sih? Nadanya situ, tahu dari mana sih? Kalau misalnya kalau piano itu, kalau misalnya kalau chimes segala macam tuh di situ rate-nya, saya bingung. Makanya kalau suatu saat nanti mungkin bisa kasih ke Kak Jul hasil itunya. Saya pun jujur nggak nyampe, saya kepala saya sampai situ sih. Begitu. Jadi gimana nih George? Ya? Menjawab pertanyaan Papa tadi. Gimana George? Tahu, padahal Papanya sudah tergolong guru musik. Jadi ada contoh nih Pak lagu aslinya. Udah oke. Nah ini lagu yang Just buat. Kita malah bingung yang Joji yang mana, yang aslinya yang mana, malah nggak tahu. Gitu. Kenapa? Gimana caranya George? Gimana cara belajar orkestra tuh sangat sulit ya? Sangat sulit. 2 kali lebih sulit dibanding biasa, kok bisa George? Cara saya mengetahui orkestral itu dengan cara ya melihat lagu musiknya terus gitu. Itu cara simpelnya. Terus yang kedua mengetahui nama alat-alat musiknya. Nah, terus satu persatu saya mengetahuinya. Dan yang terakhir untuk suaranya saya harus hafal. Misalnya suara biola itu seperti apa, suara trompet seperti apa, dan seterusnya. Gitu. Luar biasa. Wow. Kalau mau simpulkan juga Kak Jo ya, bagi kita nih aneh ya, rasanya tampak aneh sih nggak ada yang ngajarin kok bisa gitu ya. Tapi mungkin ini adalah bakat yang Tuhan kasih gitu ya. Jadi kenapa di atas rata-rata berbeda dengan anak lainnya yang masih belajar pelan-pelan, George bisa lebih cepat berkali-kali lipat, mungkin karena bakat yang Tuhan titipkan juga untuk George gitu ya. Jadi pilihan homeschooling, pilihan untuk membuat George fokus pada musik ini tepat nih, sesuai kayaknya Papa Ferry ya. Luar biasa. Kita tanya tapi masih sehubungan dengan musik juga nih ya. Pertanyaan kita ketiga tadi kan tentang dunia musik pelayanan atau musik sekuler. Kalau pelayanan sekarang sudah dijalani oleh George ya, mungkin setiap minggu melayani. Tapi terpikirkan suatu hari ingin masuk juga ke dunia yang sekuler, yang dimana nggak cuma di gereja doang. George terpikirkan? Sampai sekarang sih pengen, cuman mungkin untuk sekarang saya masih belum bisa karena mungkin dengan kekonsentrasinya dan juga cara baca not baloknya. Nah di situ saya mulai tertarik untuk masuk. Cuman karena biaya yang besar, jadi ya sudah saya latihan dulu di rumah. Jadi pas udah masuk ke dunia sekuler itu, saya udah mengetahui semuanya. Jadi kalau simpulkan, tipe seorang George adalah dia mau siap mandirinya dulu nih, sudah siap baru terjun gitu ya. Kan ada orang yang terjun dulu aja deh, lihat gimana. Kalau kita menyingkapi kata-kata George seperti itu, dia mau siap dulu gitu ya. Kalau Papa kan juga terjun ke dunia sekuler. Gimana nih Papa meresponnya? Oke, memang saya memang bilang gitu sama istri saya. Saya nggak mau jual anak saya, misalnya jual anak itu ya, baru bisa dulu makanya kalau Pak Jul cari video anak saya susah di ini saya. Memang saya belum niat apresiasinya launching lah ya. Expose anaknya. Saya pikir nanti aja kalau emang dia udah bener-bener udah
udah selesai kualitasnya udah cukup untuk terjun ke sekuler, ya mari kita mulai. Ya saya nggak mau dari belum baru bisa duktak, ini langsung nanti aja ya? gitu loh. Okay. Saya pengen bener-bener udah dia bukan cuman bikin orang kaget ya, tapi emang dia bisa bekerja di situ gitu loh. Iya. Ya nggak cuman keren ya gitu loh. Jadi memang dia udah kalau bisa memang udah menguasai benar gitu loh. Baru kami orbitkan seperti itu. Wow, melihat George aku jadi ingat musisi Indonesia juga. Ceritanya kurang lebih sama seperti Echa Sumantri, mungkin Pak Ferry tahu ya. 4-5 tahun sudah suka pukul apapun di rumah gitu ya. Akhirnya dia lanjutkan sampai hari ini kita tahu ya, dia menjadi drummer yang luar biasa, nomor 1 di Indonesia bisa dikatakan. George juga sedang mengarah sana nih ya. Tapi George mengeksplor lebih banyak lagi, nggak cuma selesai di drum dan juga klarinet sekarang ditambah. Tadi pilihan menarik ya, drum, gitar, klarinet. Ini adalah 3 alat musik yang George klaim ini yang lebih dikuasai dibandingkan alat musik lainnya. Tapi milihnya klarinet. Apa karena masih 1 bulan George ya, masih fresh dengan klarinet, atau sebenarnya enggak, suatu hari aku akan jadi musisi klarinet nomor 1 di Indonesia? Seperti apa George? Kalau itu sih, kalau itu saya masih belum tahu masa depannya. Misalnya untuk tahun 2024, saya nggak tahu masih mau ke klarinet atau mau ke alat musik selanjutnya. Nah, dan juga, tapi kalau untuk sekarang, saya sih lebih fokusnya untuk ke klarinet dulu. Karena bukan karena dari segi bulannya, tapi karena juga melatih untuk pernafasan gitu. Karena kan niupnya juga susah. Iya. Jadi kamu tertantang. Ya apa nih Kak Jo? Kalau misalnya pelayanan nih setiap minggunya masih drum atau mencoba untuk pelayanan klarinet? Diusahakan sih klarinet. Karena kalau gereja itu kan 4 alat musik doang, drum, bass, gitar, piano. Nah, jadi untuk sekarang saya ingin merubah dan mengupgrade gereja saya dengan cara bermain klarinet. Dan juga mungkin untuk masa depan ada yang ngundang gitu, saya untuk konser di gereja ini. Nah, saya juga mainkan, saya udah siap. Siap diundang ya. Siap diundang ya. Jadi kayaknya udah ada visi ke depan juga yang sudah direncanakan oleh seorang George ya. Bapak segala bangsa tuh begini. Nah, ini mungkin ya. Namanya juga membuat seorang George bisa seperti ini ya. Pertanyaannya, Papa Ferry ini tahu nggak nih visi misi sejauh ini dari George? Tahu dari dia cerita aja. Udah cerita ya? Dia pengen, kan kenapa kamu kali ini saya pernah nanya? Karena di Indonesia kan jarang. Jadi cepet untuk terkenalnya begitu kan. Sampai tadi motor juga cerita kenapa sih just main klarinet? Ya sengaja gitu. Dia pengen yang antik aja. Gitu loh. Biar susah, kayak memang susah sih. Sampai ya saya bilang itu tadi, cari guru juga susah. Kalau cari spare part juga susah. Memang jarang sih ya. Tapi antik gitu loh. Jadi lebih ini aja, lebih mewah gitu. Apa ya, kalau jarang tuh kan mewah ya gitu ya, seperti itu. Aku jadi belajar satu hal nih Kak Jo dari obrolan kita hari ini tentang bagaimana Jo suka klarinet. Kalau kita ingin menjadi lebih dikenal gitu ya, kita bisa berbeda dengan orang. Betul, mantap gitu ya. Jangan cuma jadi yang penting follower ikutin. Semua A kita ikutin A, yang B jadi B. Tapi kalau jadi pembeda itu akan lebih gampang dinotis, akan jadi lebih cepat untuk kesuksesan akan datang. Gitu ya. Itu yang dipikirkan oleh Jo sampai sejauh itu. Hebat ya. Nah, apakah sebenarnya George juga udah cari-cari? Tadi kan sudah orkestra, udah belajar juga gitu ya. Sebenarnya jadi pengen beli semua alat musik George. Untuk dulu tahun kemarin saya juga sempat pernah mikirin seperti itu. Tapi kalau itu pasti mustahil karena belum tentu di Indonesia ada yang jual alat musik selengkap yang kayak gitu. Nah, palingan sih alat musik yang ada aja gitu. Tapi ya dari orkestra nih, tertarik juga nggak sih kayak mainnya alat geseknya, kayak biola, cello gitu? Untuk yang pertama, saya sih masih bingung juga cara mainnya. Nah, cuman yang saya tahu itu, yang saya masih pikirkan sekarang itu main alat musiknya
kontrabas. Kontrabas. So, ya. Papanya mulai keringat dingin ya. Papanya kontrabon ya. Kontrabon. Bentar lagi kontrabon baru beli kontrabas. Habis itu kontrakan yang ngurusin kontrakan ya. Baik lagi ya. Kalau memang ada niat baik dari George, Tuhan buka jalan, gak ada yang mustahil ya Pak. Amin, ya. amin, Siapa tahu amin. Tuhan juga akan buka lagi jalan-jalan yang ajaib Iya, ya. amin. Akhirnya terbeli juga. Amin, amin. Kalau saya sih hebat juga ya. Luar biasa. Maksudnya banyak kepengen tapi dia tahu kayaknya ini dikip dulu, yang itu nanti dulu gitu ya. Bisa memilih ya kayaknya kalau George ini ya. Itu dia. Itu juga Luar masalah biasa. penting ya. Benar, Satu benar. ilmu kehidupan juga bahwa harus bisa dong dewasa juga. Iya. Kalau udah Betul. beli ini dulu deh. Iya, Pelajari benar. dulu, jangan kemana-mana Betul. lagi gitu ya. Luar Oke. biasa. Kayaknya kalau ngobrol sama George gitu ya, George semua menceritakan segala pergumulan di pikirannya, nggak ada filter, Kajo ya. Semuanya ngomong aja ke papa, ke mama gitu ya. Dekat banget kayaknya sama Iya, mama benar. ya. Itulah akhirnya kita membuat tertarik juga untuk bertanya, Benar, Kajo ya. benar. Kalau misalnya seorang George itu memandang papa seperti apa? Boleh di recap lagi nggak Kajo? Tadi jawabannya apa aja? Karena cukup panjang nih Kajo. Iya. Bagi saya papa itu adalah orang tua yang baik, dikasihi Tuhan dan papa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Iya. Itu jawaban dari seorang George ya. Jadi sosok papa tuh adalah begitu melayani, hidupnya melayani Tuhan dalam Iya. apapun yang dia lakukan gitu ya. Lalu dari apa yang papa lakukan, inspirasi apa yang bisa George tangkap untuk George aplikasikan dalam kehidupan George? Yang diaplikasikan itu maksudnya seperti apa? Teladan. Ya, teladan yang mungkin bisa dilakukan juga oleh George ke depannya. Teladan yang bisa saya lakukan itu sih kayak bermain alat musik. Bermain alat musik. Apa mungkin tadi drum, gitar, klarinet? Kenapa gitar? Karena mungkin papa juga gitaris. Iya. Apa karena itu juga? Iya. Kok sih deg-degan ya? Kok jawabnya tapi deg-degan ya Pak ya? Jawabnya ragu-ragu nih kali ini ya. Atau gini deh ya, lebih luas lagi. Iya. Kalau kita lihat seorang papa kan gitaris juga, tapi dalam dunia pelayanan juga melakukan khotbah. Iya. Terinspirasikah George suatu hari ingin melakukan khotbah juga? Terinspirasi menjadi pendeta. Oh, wow. Ini baru papa baru tahu ya? Udah tahu sih. Udah tahu juga. Biar kelihatan wow gitu aja ya. Dia suka kalau kita khotbah kan suka di live streaming gitu ya. Dia suka dengerin lagi gitu. Kadang dia suka poin-poinnya apa yang dia suka dia kasih tahu gitu. Oke. Kadang dia main waktu kecil gua suka main PowerPoint, main-main gitu. Khotbah papanya. Khotbah papanya dimainin ya. Kecil banget ya. Oh, iya, Gitu. iya. Jadi ya jadi sampai sekarang ya apapun yang saya ucapkan di mimbar tuh dia suka reevaluasi. Papa tuh nggak gini harusnya ngomongnya gitu segala macam. Jadi kita diskusi ya. Bagus Begitu. Jadi buat dia ya seneng khotbah itu menyenangkan gitu ya. Jadi berkat buat banyak orang gitu. Aja saya. Nah, tapi kalau dari Papa Ferry sendiri melihat seorang George itu, apakah ada potensi juga nih menjadi seorang pengkhotbah? Dari cara dia berdoa, cara dia beriman, cara dia menyampaikan sesuatu, cara dia bikin quotes, saya pikir ada potensi ke sana ya. Ada ya? Dan memang doa saya dan masih saya jadi berkat buat generasinya. Ya walaupun apa itu ya gimana terserah Tuhan. Saya nggak pernah ngarahin kamu segini terserah lah. Kan Tuhan dia bisa jadi berkat buat generasi dalam bentuk apapun gitu ya. Nah, makanya dia bebaskan aja. Makanya saya nggak pernah suruh belajar ini dong, enggak, bebaskan aja. Yang penting kita siapin aja. Ya kalau main gitar siapin gitar segala macam. Kalau mau khotbah ya siapin presentasinya apa. Ya dari dulu juga gitu ya Jas ya. Gitu. Sampai dia kutip-kutip ayat segala macam, dia biarin aja. Tapi dia kembangkan segala macam ayat tersebut, ya terserah biarkan aja gitu maksudnya. Keren. Masih ingat George, khotbah papa yang paling kamu ingat? Ayo, ada nggak nih? Khotbah papa mungkin setiap minggu berkhotbah. Setiap minggu berkhotbah, ayatnya beda-beda. Tapi ada nggak yang satu yang menjadi pegangan George gitu? Sudah ada George? Terpikirkan? Nah, kalau dalam segi khotbah masih banyak yang masih saya belum tahu. Cuman kalau untuk segi favoritnya itu saya masih belum tahu. Kok jadi bingung saya? nah luar biasa ya. Kita seperti di delay, oke. Tapi jawabannya adalah saya tidak tahu ya. Ini kayak ada turunan bapaknya juga nih ya. Suka ngelucu nih, ngelawak nih. Udah serius lo dengerin. Iya. Kita udah nyimak ya. Sudah serius yang mana Yang mana nih ya? Luar biasa. Khotbah yang mana ya nih? Kita bertiga di prank oleh Di-prank sama George. dia, Ya ya. nggak apa-apa ya. Oke deh, kalau tadi belum ada, kita
membahas juga tentang satu pertanyaan terakhir Kak Jo Iya, ya. betul, tentang mama ya. Tentang mama. Yang aku tangkap ya Kak Jo ya. Koreksi kalau aku salah. Mau papa ataupun mama, dua-duanya dibuka oleh orang tua yang baik. Sama nih ya. Iya. Cuma belakangnya ada berbeda. Dan diakhiri yang sama. Dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Untuk Tuhan. melayani. Yang beda tuh tengahnya. Apa nih yang tengah? Mama itu penolong katanya. Penolong seperti apa? Apakah kalau di PR di rumah nggak bisa nolong atau seperti apa nih? Pertolongan mama seperti apa nih? Jadi contoh pertolongan mama itu kayak sebagai rumah tangga misalnya misalnya kayak aku mencuci piring gitu. Nah, saya juga masih sulit gitu cara gerakannya seperti apa. Nah, dan juga belum tahu kalau untuk posisi ini itu benar-benar bersih. Nah, akhirnya saya minta bantuan untuk mami saya. Nah, akhirnya jika sudah dibantu, nah maka benar-benar bersih. Seperti itu. Penolong dalam artian berbagai hal ya, nggak cuma cuci piring gitu ya. Tapi berbagai hal yang mungkin George belum bisa nih. Tapi berkat bantuan mama yang selalu mengajarkan, akhirnya jadi bisa. Iya. Gitu ya. Dan juga Satu lagi. Apa tuh? Tolong jangan di prank ya. Serius kali ini ya. Satu lagi. Kali ini serius. Iya. Jadi yang bikin ada kata pertolongan itu penolong saya itu saat saya masih belum mengerti tentang not balok. Oke. Nah, jadi mami saya yang ngajarin maksudnya ini teh apa, simbol ini apa gitu. Nah, karena berkat pertolongan mami saya, akhirnya saya bisa mulai mengetahui tentang not balok yang sudah saya pelajari. Luar biasa ya. Ini saling dilengkapi ya. Papa punya ilmu gitar, punya alat musik, dari not baloknya juga mama. Kebetulan juga papa mama juga musisi, dua-duanya juga melayani di gereja gitu ya. Oh gitu. Baru tahu loh mama sama mamanya juga musisi. Mama itu main piano ya kalau tidak salah ya. Mama itu main piano. Wow. Ya iyalah, not baloknya udah nempel ya. Jadi sudah menguasai not baloknya, diajarkan juga pada George. Jadi kalau mama not balok, papa lebih kasih kue balok ya kalau nggak salah ya. Saya mau ngomong itu tadi. Ajak makan maksudnya gitu ya. Karena bapak juga harus menemani setiap makanan ya. Jasmani dan rohani harus dipenuhi gitu maksudnya ya. Aku lihat tuh pas tadi datang, mama tuh sosok penolongnya itu adalah pengingat sih. Oke. Ini udah belum? Itu udah belum kayak gitu. George jangan sampai kelupaan. Itu kayaknya sosok penolongnya sih kalau menurut aku ya. Iya. Bener juga ya George ya. Iya benar. Tapi ya George, kamu terkesan kayak ih mama cerewet atau aduh mama nih penolong banget lah buat aku. Bukan, kalau untuk cerewet sih nggak pernah. Oh, wow. Nah, saya sih selalu berterima kasih ke mama kalau udah ngebantuin saya gitu. Terus juga bersyukur kalau mama itu mengetahui semuanya yang maksud saya itu seperti apa. Ngerti ya. Oke, keren ya. Orang tua yang baik, pengertian gitu ya. Jadi sangat membantu George ya untuk bisa mencapai apa yang George dapatkan sampai hari ini. Mantap ya. mantap. Luar biasa Sobat Maestro ya. Semoga hari ini kita jadi belajar banyak nih di kesempatan kali ini. Kita bisa melihat bahwa peranan orang tua yang gitu baik juga gitu ya, yang bisa mendukung anaknya bakatnya kemana gitu ya. Benar. Kalau misalnya tadi kita tarik mundur lagi nih Kak Jo ya, misalnya dari seorang Papa Ferry yang memaksakan misalnya nggak boleh ke musik gitu ya. Misalnya harus belajar. Betul. Sayang sekali potensi yang dimiliki oleh seorang George yang tidak terasa gitu ya. Tapi karena diarahkan ke tempat yang benar, ke tempat yang tepat, akhirnya kita bisa melihat George bisa terus mengasah, dan saya yakin berapa tahun lagi kita ketemu George mungkin akan lebih berbeda lagi nih ya. Ceritanya pasti akan berbeda lagi. Dia pokoknya lain lagi ya ntar. Mungkin udah bukan klarinet lagi gitu ya. Tempat jual sewa alat musik. Belum ada, nggak ada tahu ya. Nggak ada yang pernah tahu ya. Tapi kita doakan yang terbaik masih untuk George ya. Dan Sobat Maestro juga penasaran mungkin ya. Aku tuh cuma lihat klarinet cuma mungkin di kartun SpongeBob gitu ya. Dan bentukannya beda banget ternyata. Apakah bunyi itu seperti apa sih aslinya? Nah, George akan memainkan klarinetnya ya. Dimainkan di mana? Pastinya langsung dong di sesi kedua ya. Jadi buat Sobat Maestro yang ingin melihat permainan klarinet dari seorang George, nanti juga Papa akan menemani ya. Papa sang gitaris juga akan memainkan gitar, menemani George bermain. Jadi akan jadi kolaborasi Papa dan anak yang luar biasa ya. Jadi jangan sampai Sobat Maestro melewatkan ini. Kita akan kita akan kembali lagi yang sesi kedua. Jadi tetap bersama kami pastinya di 92,5 Maestro FM. House with the Sound.